Silakan masuk. Tidak ada. Oke. Gimana Bang kabarnya hari ini? Baik banget. Baik banget. Alhamdulillah. Kesini sama siapa? Sendirian tadi. Sendirian. Sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Belum. Belum pernah. Berarti ini pertama kali. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, kamu nyamannya kita ngobrol santai atau gimana? Santai aja sih. Santai aja. Oke. Terus kamu di sini kalau mau cerita bebas, ceritain apa aja. Karena sesuai dengan asas yang ada di konselor itu ada asas kerahasiaan juga. Jadi cerita kamu pasti aman, nggak bakal tersebar ke luar ruangan ini. Gitu. Jadi kamu feel free aja untuk membahas apapun, cerita masalah apapun, nggak apa-apa. Oke? Oke. Sebelumnya bisa kenalan dulu mungkin. Ya, saya Alia, rumahnya di Purbalingga. Ya. Terus Mbak Alia ini lagi ada masalah apa ini? Sebelumnya mungkin dari saya, dari keluarga mungkin ya, saya kebetulan kan saya anak tunggal, dan kemudian suatu hari ibu saya mengangkat saudara karena tidak punya orang tua, jadi diangkat ke mama saya, jadi saudara pupuh gitu. Terus kemudian pas kemarin mungkin saya sama adik saya ada problem, sebelumnya baik-baik aja kan. Nah itu juga ibu saya juga kayak masih sama-sama gitu. Cuman ketika saya ada problem, saya cerita sama ibu kayak terbawa emosi juga. Jadi mungkin kayak ada kesenjangan sedikit sama adik saya yang angkat itu. Ya mungkin itu aja sih. Berarti di rumah itu sekarang ada ibu kamu, ayah kamu, terus berarti yang anak angkat itu adik. Iya, adik. Umurnya lebih muda. Iya. Tapi kalau hubungan kamu sama orang tua, masalahnya di tadi aja, semisal kayak kamu lagi cerita, dia itu ibu kamu itu kayak emosinya terbawa, itu maksudnya kayak gimana? Kayak gini, misal nih, itu kan adik angkat kan. Nah aku cerita nih, itu kayak gimana ya, kayak ada problem sama aku kan, juga kebawa sama ibu. Jadi adiknya aku ini kebawa sama ibu juga. Kayak misal nih, kayak bagi makanan, misal memang biasa kan bagi-bagi kan sama keluarga kan, kalau misal beli apa ini bu mama mau gak gitu kan. Terus akhir-akhir ini nih kan, itu sebelumnya adik saya itu ada orang tua tapi enggak diurusin kan sama ibu sama ayahnya. Cuman ibunya ini kemarin SMA ngabarin lah ke mama saya kan. Terus udah pas itu udah ada kabar-kabaran, udah dapet kontaknya. Itu ibunya yang asli kan dulu itu kayak ngirimin uang apa-apa gitu kan. Sebelumnya kan belum kenal kan sama orang tuanya. Nah itu adik saya pas sudah kayak didanai lah sama ibu aslinya, itu kan buat dia semua. Nah itu kayak enggak melirik sana sini, kayak buat diri sendiri. Kan sebelumnya juga itu kan bukan gimana ya, itu kan kayak keluarga loh, harusnya ya gimana ya. Iya, jadi kayak ibaratnya, berarti yang adik kamu itu dari kecil atau? Iya, dari kecil bayi umur 6 bulan. Berarti dari 6 bulan sampai sekarang SMA itu dibiayai sama orang tua kamu. Iya. Terus sekarang baru orang tuanya itu membiayai lagi ya gitu. Berarti sekarang yang kamu rasakan itu gimana ke adik kamu itu? Sebelumnya saya sebelum kuliah ini kan emang saya udah udah deket lah dari kecil kan, tidur bareng, ngapa-ngapain bareng. Terus kemudian pas ada problem itu ibu saya cerita, terus aku juga kayak ngalamin juga. Jadi kita cerita lah, oh ini pas udah ketemu sama orang tuanya kok jadi kayak gini ya, kayak apa mungkin ibu saya mikirnya apa mungkin ini nanti bisa ke sama ibunya apa balik ke ibunya atau gimana gitu kan. Terus ibu saya juga bilang ya udahlah nggak apa-apa, kayak
ya gini ya dapat pahala ya. Kalau mau balik sama ibunya ya nggak apa-apa sih tuh kayak udah tanggung jawab ibu buat hidupin anaknya gitu, nanti kerjanya sendiri-sendiri gitu kan udah besar gitu. Ngerti. Tapi kalau yang kamu lihat dari adik kamu sendiri itu gimana pandangan kamu? Sebenarnya baik ya, cuman emang satu cuma egoisnya juga nggak tahu gimana, mungkin kayak mikirnya di rumah kayak bukan siapa-siapa, jadi kayak nggak sedekat dulu lah kayak sekarang gitu. Sekarang jadi lebih cuek juga. Iya. Mungkin itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. SMA kelas Udah selesai. Sampai tapi akankah ada kemungkinan dia balik ke orang tuanya? kemungkinan kan nggak tahu juga ya, juga sebelumnya pas ada kontak ibu itu nggak pernah mau sama ibunya loh. Iya, kayaknya ibunya saya bilang kayak besok kalau udah gede kamu mau sama ibu asli atau sama saya gitu kan, ya sama mama lah gitu, sama mama aku nih gitu. Terus udah kesini kok kayak tiba-tiba kayak minta apa sih, minta kontaknya ibu sendiri tanpa mama tahu loh. Kalau misal mau juga dikasih nomornya itu kayak umpet-umpetan loh, kayak nomornya HP-nya mama aku ini dipegang sama adikku, nah, terus ngirimin nomornya mama sendiri terus dihapus lagi loh. Jadi nggak tahu. Terus itu kan udah kan, nah kebetulan itu adikku itu punya temen, nah temen itu kayak cerita-cerita lah adiknya aku cerita-cerita sama temenku gitu, kayak gini kan. Terus abis itu dia bilang, temennya adikku tuh bilang sama aku, itu kan juga temanku ya, ini ini udah ketemu sama ibunya ya gitu. Hah, emang iya? Aku kan juga nggak tahu kan ya. Pas itu udah jadinya katanya minta ini mana ini sama ibunya. Aku nggak pernah tahu gitu. Aku nggak pengen tahu gitu kan. Terus loh, kok tiba-tiba gini ya, kayak bukan dia loh gitu loh yang aku kenal. Sebab itu aku cerita sama mama lah gini, kayak gini loh ma gitu loh. Terus mama bilang, Ting, kalau mau minta ya minta aja, jangan sembunyi-sembunyi. Itu jadi kayak kayak Jadi kayak berjarak kan? iya, gitu. Kalau mau minta ya minta aja, nggak usah sembunyi-sembunyi lah gitu lah intinya gitu sih. Tapi kalau untuk ibu kamu sendiri mah, maksudnya nggak pernah ada perhitungan atau apa? Enggak sama sekali, cuman bilang aja gitu. Jadi memang anaknya tuh yang sekarang ini lagi menjauh gitu. Iya. Tapi kalau hubungan sama orang tua kamu sendiri, dia tetap ada rasa canggung atau kayak biasa aja? Dulu iya, cuman sekarang udah. Itu kan pas aku masuk kuliah kan, itu kan juga udah setahun lebih kan, gitu sih, udah lumayan bisa kayak biasa. Berarti ini udah setahunan gitu ya? Iya. Berarti di sini masalahnya itu adik kamunya itu yang lagi mungkin dia sebenarnya bingung kali ya mau balik lagi ke orang tua atau gimana. Cuman ya misal nih adik kamunya mau balik ke orang tuanya, kamu sendiri gimana? Ya nggak apa-apa sih, itu kan juga pilihan dia kan, udah gede gitu. Tapi berarti nggak ada masalah ya antara kayak rasa kasih sayang orang tua kamu ke kamu sama ke adik angkat kamu itu semuanya sama. Terus itu kan adik kamu tadi udah lulus SMK, berarti mau ada lanjut kuliah? Dari ibu aku ya maunya dia sekolah, cuman kayak pengen di rumah dulu gitu. Ya gitu sih, kayak belum mau apa-apain gitu. Mungkin tahun depan. Tapi hubungan kamu sama si adik kamu itu sekarang akur? Masih belum aku Masih belum, karena kayak egoisin dua-duanya, nggak mau bilang dulu, kayak basa-basi dulu, nggak pernah. Berarti di rumah ini kayak gimana? Iya. Selama apa gimana? Dari kapan? Selama aku masuk kuliah. Sudah setahunan. Iya. Itu awal mulanya kenapa? Ya karena itu yang tadi ibu saya ngomong, kayak ini anak udah beda nih pas udah tahu ibunya, Udah ketemu. Tapi mereka nggak ketemu, cuma kayak cetak doang. Iya. Di mana sih orang tuanya itu? Itu Jakarta kayaknya. Di Jakarta. Iya. Tapi kontakan cuman kayak bisa dia ngumpet-ngumpet gitu. Iya. Terus akhirnya
kebawa ke kamunya juga jadi rasa kayak Iya canggung ih, kayak. apa sih kok Iya. umpet-umpetan, kalau mau apa-apa tinggal bilang aja gitu. Kayak dia kepengen ini, cuman dari ibu saya itu belum bisa nurutin kan. Juga ini punya 2 anak ya udah besar-besar semua kan, fotonya pasti banyak loh. Jadi itu mintanya ke ibu asli, kalau mau pun bilang aja, jangan umpet-umpetan gitu loh. Kayak misalnya minta sama ibu kandungnya misal 1 juta, itu buat dia semua loh. Kayak nggak kayak saya sama ibu saya nggak apa-apa buat itu, cuman kan bilang loh, kayak masa mau tutup-tutupan, cuman pengen tahu aja gimana gitu loh. Kan dia juga udah apa ya, udah bareng-bareng lah dari kecil kayak gitu loh. Iya, udah benar-benar kecil. Kamu tapi udah pernah coba ngobrol berdua sama adik kamu itu? Apa Kepikiran, cuman emang masih egois ya. Iya, sama cewek kayak kadang, apalagi cewek sama cewek gitu kan. Iya sih. Berarti belum pernah. Berarti untuk setahun ini benar-benar. Iya, ada keinginan, cuma masih kependem loh, nggak mau ngomong gitu. Kayak masih malu lah, udah berapa tahun kan, ini canggung aja kalau mau ngomong gitu. Kalau di rumah pun kayak sebatas, misal kayak di WC nih, kayak siapa kayak yang begitu, itu tuh itu sih. Kayak misal apa ya, nyapu gini, wis nyapu dong, kayak gitu tak sih. Berarti interaksinya tuh kecil banget. Kecil banget. Jalan keluar berdua gitu. Nggak pernah, itu kayak disuruh tok sih sama orang tua. Kayak misal kayak diku mau kesini cuman nggak tahu tempatnya gitu, itu ibu saya nyuruh saya gitu. Pak itu temenin ade gitu, kesini gitu. Ya gitu tok sih. Kayak pas itu sakit juga mama nggak bisa ngantar, mama nggak bisa ngantar, aku yang ngantar gitu. Terus pada sepanjang ke dokter udah kayak gitu. Tapi dari kamu kan ada nih niat pengen Iya banget. Tapi si adik kamu ini pernah nggak cerita ke teman kamu tentang kayak sebenarnya dia tuh pengen apa di keluarga kamu kan gitu, kayak maksudnya mungkin ada perbaikan hubungan atau ada gimana gitu, pernah nggak? Kamu dengar? Nggak pernah. mungkin aku kurang sama teman-teman aja sih. Kalau kamu sendiri chatan sama orang tuanya nggak? Kurang tahu. Orang tua aslinya? Enggak. Oke. Kira-kira untuk hal tadi yang kayak ngobrol berdua kayak gitu akan kamu lakuin nggak? Mungkin suatu saat pasti akan. Aku juga udah kepikiran kan, udah lama lah kepengen kayak dulu lagi loh, kayak misal masak bareng apa pergi-pergi bareng kayak gitu. Cuman belum kesampaian aja sih, bingung mau mulainya gitu. Berarti sebenarnya titik dirinya itu dimulai dari ya dia sendiri gitu ya. Tapi hubungannya aman sama keluarga kamu. Ada Sama kamu kan canggung nih ya. Kalau sama mama kamu atau papa kamu, ya sama, semuanya sama. Cuman emang mama sudah nerima ya, cuman akunya yang belum terima Iya. gitu loh. Itu sih. kamu di rumah itu berarti mama, papa, dia, sama kamu ya berempat ya. Sama papa kamu juga kan? Enggak, udah biasa. Kira-kira apa yang bisa dilakuin sama kamu sendiri untuk menghadapi masalah ini? Mungkin ya dari aku perbanyak komunikasi walaupun kecil-kecil gitu. Ya itu aja sih. Ya, kalau kamu misal ini ceritanya ada satu rekaman nih, terus kayak kamu tuh bisa menumpahkan isi hati kamu buat dia, kamu bakal ngomong apa? Iya, situ dulu banyak salah gini. Kira-kira masa gue orang tadi ya. Emang wanita bener. Nggak apa-apa. Aku mau tahu apa? Kalau ada misal ini TV bisa dilihatin ke dia nih, kamu mau numpahin isi hati kamu buat dia? Ya boleh. Aku bisa ngomong, cuman mau aja sih selama ini. Kalau Nggak apa-apa. Wajar. Kadang kalau kayak gitu rasanya kayak ya sedih iya, kesel juga iya gitu kan. Apalagi ini serumah, tinggal bareng, dari kecil bareng-bareng. Jaraknya berarti cuma setahun iya. kan sama kamu.
Berarti pas dia 6 bulan kamu masih setahun lebih. Iya, ini. Oke. Perasaannya gimana? Lega atau masih ada berat kayak ada yang masih muda? Mungkin sebagian udah kayak udah cerita, sebagian belum karena masih belum perbaikan apa ya, belum bisa komunikasi langsung lah sama adek gitu. Ya, nggak apa-apa. Saran dari aku ya. Mungkin untuk sekarang emang agak susah ya. Karena menurunkan ego tuh susah banget. Apalagi ya dia perempuan, kamu juga perempuan gitu. Masih sama-sama di masa pubertas lagi ya. Umur-umur 17-18. Ya, mungkin kalau kamu ada kesempatan untuk kalian bisa komunikasi, ya komunikasikan gitu. Kamu omongin aja sekiranya apa yang kamu rasain. Terus kalau bisa juga kamu memberikan kesempatan dia untuk ngobrol, dia untuk ngasih tahu istilahnya tuh sebenarnya maunya kayak gimana gitu. Soalnya kadang ya namanya cewek itu pas kalau lagi dicanggung kayak gini kan pasti rasanya kayak aku udah gak mau lagi loh kayak gitu, udah malu iya, terus kayak udah gak pengen ketemu iya, terus rasanya kayak mungkin bisa jadi di pikiran dia kayak aku pengen keluar dari rumah ini, mungkin kan ada ya, apalagi dia juga udah ketemu sama orang tuanya gitu. Cuman kan gak mungkin saat dia keluar itu juga dengan perasaan yang kamu sama dia itu belum clear gitu kan, jadi mungkin bisa dicoba untuk komunikasi lebih lanjut atau gimana caranya, atau mungkin kalau kamu memang mau udah gak tahan nih sama situasi kayak gini, kamu kayak udah kesel banget, capek sama situasi kayak gini, kamu mau menurunkan ego kamu, terus kamu kayak yuk jalan berdua, kamu apa yang mbak atau kakak? Enggak sih, panggil nama aja. Misal, nah yuk jalan sambil ngobrol-ngobrol, kayaknya udah lama nih gak pernah jalan bareng gitu, mungkin bisa. Awalnya pasti berat, susah, cuman ya kalau nggak kayak gitu masalahnya nggak kelar, karena ini udah setahun lebih dan pasti berat banget kan kalau di rumah kayak gitu, nggak enak juga. Orang tua juga ngeliat kayak kamu sama adik kamu berjarak terus gitu. Emang dari dulu ya kecil loh, kayak tidur bareng, ngapa-ngapain bareng gitu. Ya emang bener-bener itu loh, sedekat itu loh. Tiba-tiba kayak gini kan, mama juga bilang, kok kenapa sih? Gitu. Dulu perasaan kayak gini loh, kayak mama harus senang kok dengan kayak gue kan. Jadi cerita kamu kayak gitu. Tapi keluarga kamu sendiri kan nggak kayak ngedudukin kamu sama dia terus kayak ngobrol bareng gitu? Enggak sih, cuma kayak emang disuruh-suruh tok kayaknya misal bagi gitu. Mungkin orang tua kamu juga bingung ya orang gimana, kayak yang mau menyatukan kalian juga bingung mungkin karena ya kayak gimana. Sama-sama egois. Ya udah agak lega, tenang, masih mau nangis lagi? Udah, oke. Mungkin saran dari aku itu dulu ya. Terima kasih udah mau cerita. Terus mungkin kalau nanti mau ada cerita lagi bisa lanjut ke sesi konseling selanjutnya. Terima kasih ya untuk hari ini. Jadi perasaannya udah lega. Udah, oke. Iya. Habis ini langsung ke rumah. Iya mau. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih.